Gustav menatap harimau darah raksasa itu sambil mendesis. Pantas saja, binatang buas tingkat alam Kaisar Dewa memang dagingnya setara dengan manusia tingkat alam Kaisar Dewa tahap akhir. Kalau kau memang mau membunuhku, akan kubunuh kau duluan. Gerbang pedang, muncullah. Gustav berteriak pelan sambil mundur dengan cepat. Kedua tangannya mencengkram pedang bintang. Aura darah di sekujur tubuhnya meledak ke langit. Pedang Ki saling bersilangan dan menembus awan. Di angkasa, sebuah gerbang pedang berdarah perlahan muncul. Agung dan suci, bagaikan istana langit kuno turun ke dunia. Ratusan pedang Ki penghancur menembus gerbang pedang dan menyapu ke bawah. Satu persatu binatang buas dengan aura mengerikan langsung meledak dihantam hujan pedang Ki. Harimau darah raksasa itu juga tertekan hebat. Tubuhnya sobek di sana-sini. Darah panas memancar dengan deras. Harimau darah berteriak, "Manusia keparat! Siapapun yang berani masuk ke tempat ini pasti mati. Kau masih mau menggunakan darah kami untuk menempamu? Meski aku mati, tidak akan kubiarkan kau mendapatkan apa-apa." Mata harimau darah merah padam. Kedua cakarnya melindungi kepalanya dari hujan pedang Ki. Aura darah di dalam tubuhnya mulai menggila dan tubuhnya juga mulai mengembang dalam sekejap, berubah bagaikan bola raksasa. Namun tak disangka, sebuah cahaya pedang menebas turun. Pedang Ki penghancur itu seolah merobek segalanya. Sebelum harimau darah sempat meledakkan diri, tubuhnya sudah langsung terbelah dua dari pinggang. Gustav menebas hancur kepala harimau darah itu dengan satu tebasan, kemudian mengambil inti binatangnya, lalu menggunakan metode rahasia untuk menyuling darah murninya. Tidak butuh waktu lama, Gustav berhasil memurnikan sekati darah murni. Saat dia menoleh, dia melihat selain 4 mayat binatang tingkat alam Kaisar Dewa yang baru dia bunuh tadi, puluhan binatang tingkat alam Kaisar Dewa lainnya sudah kabur entah kemana. Gustav bergumam, "Baiklah, biar saja kalian lari dulu. Kukumpulkan dulu darah murni ini dan kupergunakan untuk berlatih beberapa waktu." Gustav pun menyimpan semua mayat itu, lalu menemukan sebuah puncak gunung. Dia menepuk habis binatang buas tingkat alam Daiyuan yang tinggal di sana dan mendudukinya. Dia mengeluarkan satu persatu darah murni dan inti binatang itu, kemudian menyerapnya untuk menerobos dari tahap penguat tulang ke tahap tubuh baja. Setelah tahap penguat tulang, tingkat penempaan tubuh akan jauh lebih kuat. Pembagiannya pun lebih rinci. Umumnya terbagi 9 tahap. Misalnya terbagi tahap tubuh baja tingkat 1 hingga 9. Lalu naik ke tahap pengolah energi tingkat 1 hingga 9. Semakin tinggi, semakin kuat. Bahkan bisa menembus ke bentuk tubuh baru yang lebih sempurna. Sebelumnya Gustav sudah mencapai tahap penguat tulang. Begitu berhasil naik, dia akan masuk tahap tubuh baja tingkat 1. Setidaknya dia harus mencapai tahap tubuh baja tingkat 5, barulah dia bisa menyaingi tubuh fisik seorang ahli ranah alam ilahi. Kalau sudah sampai di tahap pengolah energi tingkat 9, hanya dengan tubuh fisik, dia sudah sanggup menahan serangan langsung dari ahli tingkat alam Raja Dewa. Gustav pun mengambil inti binatang satu persatu. Inti binatang buas adalah tempat penyimpanan kekuatan jiwa mereka. Juga menjadi kunci kendali tubuh mereka. Sama seperti otak pada manusia, hanya saja otak manusia tidak bisa digunakan orang lain, sedangkan inti binatang buas bisa. Lagi pula, benih dao binatang buas tingkat alam Kaisar Dewa biasanya juga tersimpan di dalam inti mereka. Berbeda dengan manusia, benih dao manusia tersebar di sekujur tubuh. Saat bertarung, benih dao bisa menjelma di belakang, menjulang ke langit, dan meledakkan kekuatan mutlak. Sedangkan darah murni binatang buas adalah saripati hidup mereka, mengandung kekuatan darah
dan kekuatan alam semesta. Gustav menggenggam 5 inti ungu dan darah murni binatang buas itu, lalu berkata, "Aku terlalu banyak membunuh yang di bawah tingkat alam Raja Bayangan. Sekarang ada 17 kepala tingkat alam Daiyuan dan 5 kepala tingkat alam Kaisar Dewa. Semoga ini cukup untuk aku menerobos penempaan tubuh." Gustav pun memanggil Xiao Huang. "Xiao Huang, keluarlah." Sambil merenung, dia bergumam, "Sisa-sisanya ini pasti juga bagus untukmu." Xiao Huang mencibir, "Tubuh tingkat alam Kaisar Dewa lumayan berguna untukku. Kalau di bawah tingkat alam Kaisar Dewa, percuma saja kumakan. Hei, ada benih dao, tapi tidak ada intinya. Kau sudah mengambil semuanya?" Gustav mengangguk, "Tentu saja." Sambil mencari sudut di dalam gua, dia mengeluarkan sebuah tong kayu, lalu menuangkan darah murni ke dalamnya dan menambahkan beberapa obat spiritual yang dihaluskan menjadi cairan, lalu masuk ke dalam tong itu. Seketika darah murni di dalam tong mengalir deras. Auranya yang ganas meresap ke seluruh tubuh Gustav. Cara ini adalah metode yang diajarkan Sui Qiye kepadanya. Hanya dengan begini, tubuh Gustav bisa distimulasi dengan maksimal. Bahkan, ini mungkin akan membangkitkan kekuatan darah yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Di atas cairan darah itu, aura kekuatan darah yang buas terus menabrak daging Gustav berkali-kali menghantam, memecahkan dan menyatukan dagingnya, sambil menyerap semua kekuatan darah murni itu. Begitu tubuhnya mencapai puncak kekuatan tertentu, barulah dia bisa menerobos ke tahap penguat tulang. Di saat yang sama, di arah barat laut, di sebuah balairung batu raksasa, seekor harimau putih raksasa duduk di singgasananya. Di kiri kanannya, puluhan binatang buas raksasa duduk seperti manusia, bersila di atas alas, sambil menyesap berbagai anggur spiritual. Binatang buas tingkat tinggi memang punya kemampuan berubah bentuk menyerupai manusia. Namun begitu, mereka berubah bentuk penuh saat bertarung. Kekuatan aslinya justru melemah, sebab wujud itu bukan tubuh asli mereka. Karena itu, mereka biasanya hanya membentuk lengan dan kaki manusia demi kemudahan bergerak. Seekor binatang buas tingkat alam Kaisar Dewa berdiri dan berkata, "Selamat ulang tahun dan panjang umur untuk Raja Binatang. Selamat berbahagia atas pernikahan pangeran." Dia membawa cawan anggur merah darah di tangannya, lalu berkata, "Sekarang negeri penempaan tubuh kita semakin kuat. Kelak mungkin Sang Maharaja bisa memimpin kita merebut kembali Gunung Kunlun." Seekor harimau juga mengangkat cawan anggur. Dia menyampaikan ucapan selamat kepada harimau putih raksasa di singgasana, lalu kemudian berkata, "Benar sekali. Dulu Gunung Kunlun memperbudak kita, tapi akhirnya dibantai habis oleh klan Darah Roh. Para senior dari klan Darah Roh membiarkan kita tetap hidup dan memberi kita waktu untuk bangkit. Kalau saatnya tiba, kita pasti akan membalas dendam pada Gunung Kunlun sebagai balas budi kepada para leluhur klan Darah Roh." Di dalam hatinya dia membatin, "Sudah ribuan tahun, dulu manusia di Gunung Kunlun berani sekali menjadikan ras kami sebagai tunggangan. Suatu saat nanti, begitu kami menaklukkan Gunung Kunlun, kami akan menjadikan manusia sebagai tunggangan dan harus merampas para gadis manusia yang paling cantik." Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Yang mulia Raja, dulu manusia Gunung Kunlun memang sangat keterlaluan. Untung saja ada para leluhur klan Darah Roh yang memindahkan kami, bangsa binatang buas dan ras tanaman buas ini ke ruang rahasia ini. Mereka bahkan berjanji, kalau Gunung Kunlun sudah ditaklukkan, kami boleh bergabung di bawah panji klan Darah Roh. Kalau begitu, masa depan kita pasti gemilang." Yang berbicara ini adalah makhluk tanaman buas dan pohon besar yang sudah berwujud makhluk hidup. Tubuhnya mempunyai cabang dan akar sebagai tangan dan kaki.
Bagian batangnya masih berupa kayu perunggu tua, tapi di tengahnya muncul wajah manusia perunggu. Hanya saja di puncak kepalanya tetap bertumbuhan daun hijau rimbun. Dia mewakili kelompok ras tanaman yang dulunya sangat langka, namun dipindahkan seluruhnya ke sini oleh orang-orang klan darah roh. Seekor kucing raksasa perlahan berkata, "Baiklah, para jenderal agung, hari ini adalah hari ulang tahun raja kita, sekaligus pesta pernikahan Pangeran Feng Mu. Mengenai hal yang tadi kalian katakan itu, bisa kita bicarakan lain waktu. Lagi pula, setiap 100 tahun Gunung Kunlun tetap mempersembahkan 100 ahli tingkat alam Kaisar Dewa untuk para leluhur klan darah roh. Jadi hal itu tidak perlu kita takuti. Sekarang yang terpenting adalah pesta ulang tahun raja dan pernikahan pangeran." Di tengah balairung, seorang pemuda berdiri, menangkupkan tangan ke arah kucing raksasa itu sambil berkata, "Terima kasih, Jenderal Hong Mao. Hari ini aku berbahagia. Mohon para jenderal agung menikmati perjamuan sepuasnya. Kelak, kita hantam Gunung Kunlun dan perbudak manusianya." Banyak binatang buas raksasa dan para jenderal tanaman pun menyuarakan pujian. Satu persatu mulai memuji. "Hahaha, Pangeran Feng Mu sungguh bijak dan pantas menjadi penerus istana Raja Tianming kita. Pangeran Feng Mu benar-benar berpandangan jauh. Kami para jenderal agung saja kalah jauh." Di negeri penempaan tubuh ini, sang maharaja binatang menyebut diri dewa. Sedangkan para binatang buas dan tanaman buas yang sudah mencapai tingkat alam Kaisar Dewa pun menyebut diri mereka jenderal dewa. Di dalam balairung itu saja ada puluhan jenderal dewa. Yang terlemah sekalipun berkekuatan alam Kaisar Dewa tingkat 1 atau 2. Sudah melebihi kekuatan sekte puncak Gunung Kunlun manapun. Seekor jenderal singa menerobos masuk ke balairung sambil berseru, "Lapor, celaka yang mulia. Kita mempunyai masalah. Jenderal Dewa Kuimu sudah bertemu manusia Gunung Kunlun dan sudah gugur." Dialah yang tadi ikut menyerbu Gustaf. Kekuatannya saja sudah di ranah alam Kaisar Dewa tingkat 3. Sudah termasuk salah satu jagoan di antara mereka. Sang Raja Tianming murka besar. Dia menepuk singgasananya keras-keras, menghantam keluar ratusan riak kejut yang langsung membelah lantai sambil berseru, "Kurang ajar! Manusia remeh berani-beraninya masuk ke negeri penempaan tubuhku." Auranya sungguh mengerikan, bahkan tidak kalah dari ketua sekte King Tian. Sepasang matanya yang mengerikan berkilat darah, menatap barisan para binatang buas sambil berteriak, "Manusia remeh ini berani membunuh jenderalku di hari ulang tahunku dan di hari pernikahan putraku. Siapa di antara kalian jenderal dewa yang mau menangkap manusia lancang itu? Aku akan memberikan hadiah besar." Harimau yang tadi pun berdiri sambil menunduk, "Yang mulia, hamba Tianmu, mohon diizinkan berangkat. Manusia semacam itu cukup kutampar sekali, pasti langsung menyerah." Pohon buas pun bangkit. Dia menangkupkan tangan sambil berkata, "Baginda Raja, hamba juga rela pergi. Orang itu bisa membunuh Jenderal Dewa Kuimu. Kekuatannya pasti tidak lemah. Mungkin berada di ranah alam Kaisar Dewa tingkat 4. Hamba ini sudah berada di ranah alam Kaisar Dewa tingkat 5. Hamba rela berangkat." Jenderal Dewa Kuimu memiliki tubuh asli harimau darah. Kalau sampai terbunuh, berarti orang itu pasti menguasai jurus pembunuh tunggal. Dirinya sendiri berwujud pohon willow raksasa ribuan meter, mampu mengendalikan pepohonan di sekitarnya, membentuk penjara rimba. Dia sama sekali tidak percaya kalau dia tidak bisa membunuh orang itu. Seorang lagi berdiri dan berkata lantang, "Baginda Raja, izinkan hamba berangkat. Hamba sudah berada di ranah alam Kaisar Dewa tingkat 5 selama 1000 tahun penuh. Tubuh hamba luar biasa kuat. Pasti sanggup menangkap manusia itu." Di dalam hatinya dia diam-diam tertawa dingin. "Ini adalah sebuah kesempatan bagus. Kalau aku bisa membunuh orang itu,
lalu mempersembahkan kepalanya sebagai hadiah pernikahan Pangeran Fengmu, pasti aku akan menjadi kepercayaan Pangeran Fengmu. Kelak, kalau Gunung Kunlun berhasil ditaklukkan, aku pasti akan mendapatkan wilayah besar. Sang Raja Tianming menyapukan pandangannya ke arah para jenderal dewa yang menawarkan diri, lalu mencibir dingin. Manusia remeh, berani menantang istana Raja Tianming. Baiklah, biar Jenderal Willow yang turun tangan. Bunuh orang itu dan bawa kepalanya kembali sebagai hadiah ulang tahunku. Pohon buas itu menangkupkan tangan dan berkata, "Hamba siap, Baginda Raja. Sebelum membunuhnya, hamba akan meniru para senior klan Darah Roh. Hamba akan menguliti dan mencabiknya hidup-hidup." Begitu selesai berbicara, Jenderal Willow pun berbalik. Dia menatap Pangeran Fengmu sambil berkata, "Mohon Pangeran sabar menunggu sebentar. Hamba segera berangkat membantai manusia itu sebagai hadiah pernikahan Pangeran." Setelah itu dia pun melesat keluar dari Balairung, diikuti puluhan makhluk dengan aura dahsyat. Dulu klan Darah Roh memang tidak memusnahkan seluruh ras binatang buas dan tanaman buas. Mereka hanya membantai semua ahli di atas ranah alam ilahi, karena para ahli itulah yang tunduk pada perintah sekte penjinak binatang. Sementara yang berlevel rendah bisa ditaklukkan dan dimanfaatkan. Klan Darah Roh menaklukkan banyak dimensi dan kebijakannya jelas. Setengah dibantai, setengah ditaklukkan. Mereka memang kuat, tapi populasi di satu dunia tidak akan cukup bila dibandingkan semua dunia yang mereka rebut. Karena itulah mereka selalu menerima makhluk dari berbagai ras manusia, iblis, hantu, monster, asalkan tunduk dan setia. Maka akan diizinkan bergabung untuk membantu menaklukkan dunia lain. Di makam reinkarnasi ada 100 ahli terkuat, 30 diantaranya dari Gunung Kunlun, sisanya mungkin dari sini atau dari dunia lain. Teriakan Jenderal Willow menggema, "Para respekta, para jenderal, ikuti aku, tangkap manusia itu." Aura liar badai bagaikan badai menerjang lurus menuju arah Gustav. Bagi mereka, di negeri penempaan tubuh ini, pepohonan dan binatang buas ada di mana-mana. Manusia tidak mungkin bersembunyi. Di dalam gua, Gustav menekukkan kedua telapak tangannya. Tubuhnya sedang menyerap darah esensi dari tong kayu. Terlihat tubuhnya yang semula kekuningan kini perlahan memerah. Pancaran darah liar membalut tubuhnya, lalu meresap ke pembuluh dan tulangnya yang semakin padat. Tingkat konsolidasi tulang. Tahap ini artinya tulang mengalami kondensasi hingga mencapai mutasi kualitas. Biasanya seorang ahli ranah alam Kaisar Dewa, meskipun tidak dengan sengaja berlatih penempaan tubuh, asalkan siang dan malam diguyur darah ki dan energi langit bumi, maka dalam 100 tahun pun akan otomatis mencapai tingkat konsolidasi tulang. Namun, tingkat tubuh perkasa sangat berbeda. Apa arti tubuh perkasa? Saat tubuh itu muncul, dia akan mendominasi dunia. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, bisa membunuh ahli alam Kaisar Dewa manapun. Bahkan dengan sekali percik darah, mampu membinasakan ahli di ranah alam Daiyuan. Cukup sekali hembus darah ki sudah bisa melukai para ahli tingkat alam Kaisar Dewa. Dibanding konsolidasi tulang, ini adalah lonjakan kualitas besar-besaran. Ketahanan tubuh meningkat berpuluh-puluh kali lipat, terutama celah antara konsolidasi tulang tahap 9 dengan badai tubuh tahap 1. Bisa dikatakan setara jarak langit dan bumi. Begitu berhasil menembus, kekuatan tempur bertambah 10 kali lipat pun bukanlah hal yang mustahil. Di dalam makam reinkarnasi, Xiu Qiye menatap Gustav dan bergumam pelan, "Anak ini masih kurang sedikit. Darah esensi para binatang buas kali ini tidak cukup. Setidaknya masih butuh 5 ekor binatang buas tingkat alam Kaisar Dewa. Barulah Gustav bisa menembus badai tubuh tahap 1.
Kalau dia bisa mendapatkan darah esensi 1000 ekor binatang buas, tingkat alam Daiyuan atau alam kaisar dewa, mencapai badai tubuh tahap 5 pun tidak mustahil. Morning Earl mengangguk pelan dan merenung. Memang benar. Di sini, paling tinggi adalah binatang buas tingkat alam kaisar dewa. Kalau dia bisa mendapatkan darah esensi seekor binatang buas tingkat alam ilahi, dia mungkin bisa langsung meloncat ke badai tubuh tahap 9.